Baik pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz menjawab, ya, baik lewat SMS maupun lewat WhatsApp di nomor yang tertera di layar kaca 08 1360 25 6228. InsyaAllah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum, ya, sekitar menyambut Ramadan, ya, dan boleh juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kami tunggu SMS, juga kami tunggu di WA-nya nanti, ya. Sebelum kita baca SMS yang sudah ada juga barang 2-3 SMS, mungkin Nabi ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin di samping pertanyaan saya ada menambah sedikit saran. Seperti Ustaz bilang tadi bahawa untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah seperti Ustaz menyampaikan tadi. Sedikit saya tambah. Banyak orang-orang kita ini menyambut suci Ramadan adalah ada istilahnya minggu habis kalau bahasa Aceh, minggu terakhir. Itu minggu terakhir. Jadi seolah-olah tu menyambut Ramadan tu kita pergi di pantai-pantai mana-mana tu. Besoknya tidak ada minggu terakhir. Padahal itu sebenarnya mangkas orang kita. Tapi kita usahakan kepada yang itu sesuaikan diri sebagai kita nangro syariat Islam lah. Jangan berpoya-poya macam-macam lah. Ya tu. Yang dimakan pembekalan menjadi puasa bukan itu sebenarnya tu. Misalnya seperti Ustaz bilang tadi, mempersiapkan diri masalah hukum puasa, mempersiapkan kita pakaian kita dan macam-macam cara lah. Ya. Menuju kita bulan suci. Kerana bulan kesempatan bagi kita. Jadi untuk bulan kita untuk mendekatkan keimanan kita. Mendekat kita ke mencapai mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita puasa ini ambillah kesempatan. Kerana kita umur kita belum tentu. Ya, baik Abi. Itu Ustaz. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, Abi kira-kira menyarankan kita di katakanlah di minggu terakhir dari bulan Sya'ban ini, kebiasaan orang Aceh ini mencari hiburan, ya, ke pantai, mana-mana bersama keluarga atau ke tempat-tempat objek wisata, ya. Itu tidak dilarang dalam agama, walaupun itu tidak pernah dianjurkan oleh agama, ya. Tapi orang ingin bersenang-senang mencari hiburan, ya, karena sebentar lagi akan masuk Ramadan, itu silakan saja. Tapi seperti yang diharapkan oleh Abi Husaini, kita harus mencari ridha Allah selalu, mulai pagi sampai siang sampai sore. Artinya selama kita dalam berlibur itu tidak ada yang dosa, tidak berbuat dosa. Jadi ke pantai hanya untuk mencari hiburan, karena rame-rame kita akan senang, Bi. Kemudian kita ingin melihat ciptaan Allah, ombak dan laut yang luas atau pantai yang indah, itu tidak haram. Tetapi ketika niat kita berubah, ingin melihat kecantikan perempuan-perempuan, gitu kan, lebih anak muda, yang mandi-mandi, itu sudah dosa. Sudah dosa tuh. Maka di negara-negara Islam dipisahkan antara tempat permandian perempuan dan tempat permandian laki-laki. Laki-laki tidak bisa melihat perempuan, perempuan tidak bisa melihat laki-laki. Itu yang paling benar sebenarnya. Jadi kalau seperti di Aceh itu belum benar. Jadi laki-laki dan perempuan menyatu di sebuah pantai, mandi mereka sama-sama di situ. Yang laki-laki melihat istri orang melihat laki-laki orang. Itu adalah perbuatan yang belum sesuai dengan syariat Islam. Apakah di Aceh bisa terjadi, Ustaz? Dan itu masih terjadi. Kan bisa jadi ke depan berpisah. Oh, kalau orang mau, kalau misalnya pemerintah ingin menegakkan syariat Islam, yang sebenarnya wajib dipisahkan. Misalnya katakanlah lampu U itu, satu sisi untuk perempuan harus dibuat tebing khusus yang tidak bisa dilihat. Perempuan pergi sebelah sana,
Laki-laki pergi sebelah sana. Tapi dengan kita bilang ni mungkin insya-Allah pembinaan kita sekarang ini akan bikin program mungkin. Ya, terima kasih Abi, bagus sekali. Ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz Amir Hamzah. Di samping Masjid Raya Baitur Rahman ada nama jalan Muhammad Jam. Menurut cerita orang-orang tua, Muhammad Jam itu nama dari Muhammad Jamalul Lail. Orang ini yang mewakafkan sawahnya untuk Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, yang sekarang diberi nama dengan Belang Padang. Kuburan almarhum katanya di belakang masjid, di belakang toko, di samping kantor Kemenak Kota Banda Aceh sekarang. Belakang Garuda. Apa benar demikian? Kalau benar, mengapa sekarang kayaknya sudah menjadi milik Kodam Iskandar Muda? Sebelum tahun 1981 bernama Lapangan Gajah. Pada saat MTQ Nasional tahun 81 diberi nama dengan Desa Arafah sebagai arena MTQ Nasional. Waktu itu belum ada yang mengklaim milik Kodam Iskandar Muda. Menurut kami perlu diklirkan kembali sehingga wakaf itu kembali ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mukhtar Hamzah, Jamaah Salat Subuh Masjid Raya Baitur Rahman. Bapak Mukhtar Hamzah yang kami hormati, kalau saya pribadi saya tidak tahu tentang sejarah itu, ya. Sejarah Belang Padang, ya. Belang Padang. Saya tidak tahu. Yang saya tahu di zaman Iskandar Muda dulu, Belang Padang itu namanya Lapangan Gajah. Lapangan Gajah. Kenapa disebut Lapangan Gajah? Tempat main gajah. Karena Iskandar Muda dan Raja-Raja Aceh memang mengikat gajah di lapangan itu. Nah, katakanlah lapangan itu belang sawah itu, ya. Belang ada yang belang. Tapi di situ diikat gajah-gajah, maka namanya Lapangan Gajah. Kemudian diganti dengan Belang Padang. Itu bukan orang Padang Minangkabau punya. Ya. Karena dalam bahasa Aceh juga bahasa Melayu, Padang itu artinya lapangan. Lapangan luas. Lapangan yang luas, ya. Itu milik negara, milik pemerintah sejak zaman Iskandar Muda. Jadi bukanlah milik seseorang. Bukan milik seseorang. Tapi itu milik negara Aceh, milik pemerintah. Aceh. Nah, kemudian Aceh dijajah oleh Belanda. Otomatis itu milik pemerintah Belanda. Milik pemerintah Belanda karena sudah dijajah. Jajah pengalihan. Kemudian Aceh merdeka. Artinya tidak dijajah lagi oleh Belanda. Dalam undang-undang negara, semua yang milik pemerintah, yang milik Belanda itu menjadi milik pemerintah Indonesia. Ya, kalau di Aceh, milik Aceh. Karena dulu serdadu-serdadu Belanda yang menguasai Belang Padang, kemudian diambil oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi milik TNI. Gitu. Ada sebagian orang Aceh menganggap itu bukan milik TNI, itu harus milik rakyat. Masalahnya kalau milik rakyat itu, ya, rakyat tidak punya uang untuk mengurus. Itu butuh dana yang sangat banyak. Tapi kalau milik pemerintah, walaupun dititipkan kepada TNI, TNI itu kan pemerintah juga. Pemerintah juga. Tentu mereka punya dana untuk mengurus kekayaan. Jadi memang ada semacam pemikiran TNI tidak berhak, itu milik sipil itu, kan. Itu boleh dimusyawarahkan kembali. Kita nggak perlu ribut-ribut. Kenapa?
Karena rakyat juga dari TNI, TNI dari rakyat. Jadi menunggal. Ya. TNI itu dari rakyat, TNI itu dari rakyat. Jadi untuk rakyat. Jadi tidak masalah Pak Mukhtar Hamzah. Ya. Kalau sekarang di bawah TNI, suatu saat mungkin DPR melihat perlu diambil di bawah rakyat, silakan. Nah. Di bawah rakyat. Perlu rakyat. Ya. Kemudian tidak benar nama Jalan Muhammad Jam itu diambil dari Sultan Jamalul Lail. Itu tidak benar. Jadi Muhammad Jam itu adalah seorang guru bahasa Aceh dan matematik atau zaman dulu disebut Beritung. Dia itu orang Padang, orang Minangkabau yang rumahnya di atas jalan itu. Karena dulu itu tidak ada jalan. Dia tokoh masyarakat Minangkabau di situ. Karena itu Kampung Baru itu kampung Padang, kampung Minangkabau. Jadi memang benar ada kuburan Sultan Aceh, Sultan Badrul Munir Jamalul Lail, bukan Muhammad. Enggak ada Sultan Muhammad. Jadi Muhammad Jamalul Lail itu tidak ada. Yang ada Sultan Badrul Munir Jamalul Lail. Dan tidak benar yang mengatakan itu nama jalan itu nama dari Sultan Aceh, itu tidak benar. Memang ada penceramah-penceramah yang mengklaim begitu. Beliau bukan ahlinya, bukan latar belakang sejarawan, tapi suka menciptakan yang kira-kira cocok, ditipu-tipulah orang. Diciptakan terus dia. Itu jangan didengar penceramah seperti itu. Jadi setiap sejarah itu harus ada tempat rujukan. Ada dalilnya. Begitu juga fikih, begitu juga ilmu tauhid. Ada dalilnya. Harus ada rujukannya. Kalau fikih, ilmu tauhid, rujukannya Al-Quran dan hadis. Kalau sejarah, rujukannya kitab-kitab sejarah, mu'arrikh yang ditulis oleh ulama-ulama juga. Jadi tidak benar Jalan Muhammad Jam itu dari nama Sultan Aceh Muhammad Jamalul Lail, itu tidak ada Sultan Aceh yang bernama begitu. Sultan Aceh namanya Badrul Munir Jamalul Lail. Tidak ada Muhammad di situ. Jadi Muhammad Jam itu nama seorang tokoh Minangkabau yang hidup di awal kemerdekaan. Tinggal di Kampung Baru sekarang. Tinggal di Kampung Baru. Jadi demikian jawaban kami Pak Mukhtar. Mudah-mudahan sudah benar ya. Menarik ini ya. Tadi ada lagi ya saya masuk. Ini sudah kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Udah. Mana tadi? Assalamualaikum Ustaz. Misalnya kita sedang buru setelah salat sunat rawatib insya, tidak langsung salat witir. Saat sebelum tidur, saya ingin salat witir saja. Ini kenapa begini kalimatnya? Apakah boleh? Saya sering salat witir setelah insya karena takut telat bangun tahajud. Terima kasih Ustaz dari Ibu Yus di Ketapang. Ya begini, kalau ibu misalnya bulan Ramadan, ini cerita Ramadan ya. Ramadan. Ibu telah salat tadi salat taraweh ya. Kalau ibu ingin salat tahajud, enggak usah lewat witir dulu. Witir bisa kita tutup nanti. Atau ibu juga witir bersama jamaah dalam salat taraweh. Ada juga pendapat boleh aja, tidak apa-apa. Nanti kan sudah tidur, bangun lagi, salat tahajud lagi, ya. Lalu witir lagi juga tidak apa-apa karena sudah berselang begitu lama. Tapi kalau ibu punya niat ingin salat tahajud lagi setelah salat tarawih,
ibu boleh meninggalkan witir, salat tarawih saja gitu atau ada juga orang yang berpendapat salat tarawih itu juga bagian dari qiyamul lail. Salat witir juga qiyamul lail. Salat tahajud juga qiyamul lail. Jadi semua salat malam itu dianjurkan untuk kita tutup dengan salat witir. 3 rakaat atau 1 rakaat. Tapi 5 rakaat juga boleh, 7 rakaat juga boleh. Ganjil. Salat witir tu. Terima kasih Ibu Yus di Kedapa. Tadi ada lagi ini. Kita baca perlu pada pemirsa tu buat awak. SMS. Karena banyak belum saya hapus ya. Nih. Assalamualaikum Ustaz. Saya Junaidi di Lambaru. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita salat subuh tidak baca kunut? Apa sah salat kita Ustaz? Ya, gitu ya. Ya dapat tentu sah lah. Ya, Itu salat subuh kunut. tanpa kunut. Kunut kan rukun salat tu. Salat subuh tanpa kunut itu mazhab Maliki dan Hambali. Jadi orang Muhammadiyah sekarang pun tidak melakukan kunut subuh ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i wajib sunat Abu Ats ya. Sunat yang paling penting. Jadi harus kita baca kunut. Kalau kita tidak baca kunut, misalnya lupa, itu sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Kalau kita tidak sujud sahwi, tidak sah salat subuh kita dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali memang kunut itu ditiadakan. Jadi kita ambil kesimpulan. Silakan mengikuti aja keyakinan. Kalau di kampung Anda orang baca kunut, silakan ikuti yang berkunut. Tetapi kalau Anda tinggal di kampung orang tidak berkunut, tidak apa-apa. Dua-duanya kuat ya. Dua-duanya kuat. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Thank you.